warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan, NIM 4519111010, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Besoa. Kali ini saya akan melakukan praktek CSL, penulisan resep, kemudian anamnesis dan konseling. Selamat menyaksikan. Sore dok. Sore Pak, silakan duduk Bapak. Iya dok. Perkenalkan Pak, nama saya Dr. Ridwan. Saya bertugas di titik ini yang akan melakukan pemeriksaan anamnesis. Di mana anamnesis ini adalah langkah awal dalam untuk menegakkan diagnosa. Sebelumnya Pak, kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya? Bapak Angga. Umurnya Pak? 30 tahun dok. Alamatnya Bapak? Bosari. Pekerjaannya Pak? Kuli dok. Kuli bangunan ya Pak ya? Jadi Pak, kalau boleh tahu keluhan utamanya apa ya Pak? Dok, nyeri di dada. Nyeri di dada ya Pak ya? Sudah berapa lama Pak nyerinya Pak? 3 hari dok. Sudah 3 hari Pak ya? Itu nyerinya pas saat apa Pak? Pas Bapak bekerja atau seperti apa beraktivitas? Saat saya bekerja dok. Nyerinya datang pada saat Bapak bekerja ya? Iya. Kemudian nyerinya itu mereda pada saat apa Pak? Saat saya beristirahat dok. Oh ya, pada saat beristirahat ya Pak ya? Iya. Itu nyerinya Pak sifatnya terus menerus atau datang timbul Pak? Datang timbul di dok. Nyerinya datang timbul Pak ya? Iya. Nyerinya itu Pak mungkin menjalar di bagian lengan, dagu atau punggung, atau cuma di dada saja Pak nyerinya? Tidak. Cuma di dada Pak ya? Mungkin ada gejala lainnya Pak, seperti jantungnya berdebar-debar, sesak napas, batuk atau mual, muntah? Tidak ada di dok. Tidak ada Pak ya? Sebelumnya Pak pernah sakit seperti ini mungkin 2 tahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu? Tidak pernah dok. Baru kali ini Pak ya? Baru kali ini. Oh ya. Mungkin kalau boleh tahu Pak, keluarga ada riwayat penyakit seperti Bapak? Tidak ada di dok. Tidak ada ya Pak ya? Jadi Pak, Bapak Angga, umur 30 tahun, alamat Purwosari, pekerjaan kuli bangunan. Saya ulang ya Pak ya. Keluhannya itu Bapak nyeri di dada, kemudian timbul pada saat Bapak bekerja, kemudian nyerinya itu mereda pada saat Bapak beristirahat. Kemudian sifat nyerinya itu datang timbul, kemudian nyerinya tidak menjalar, kemudian tidak ada gejala lain, dan baru kali ini ya Pak ya Bapak rasakan nyeri dada seperti itu, dan riwayat keluarga juga tidak ada yang mengalami seperti Bapak. Ya. Pak, sama-sama Pak. Sore dok. Oh ya, sore Pak, silakan duduk Bapak. Masih dok. Perkenalkan Pak, nama saya Dr. Ridwan. Saya bertugas di klinik ini yang akan melakukan konseling tentang penyakit kardiovaskuler itu. Sebelumnya Pak, kalau boleh tahu namanya Bapak siapa ya? Angga dok. Umurnya Pak? 30 tahun dok. 30 tahun. Alamatnya Pak? Purwosari dok. Pekerjaannya apa ya Pak? Kuli bangunan. Kuli bangunan ya Pak ya? Iya. Sebelumnya Pak, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang penyakit PJK itu. Penyakit PJK adalah penyakit jantung koroner, di mana terjadi kerusakan pada pembuluh darah utama jantung, yang disebabkan oleh penumpukan lemak atau plak pada pembuluh darah, sehingga terjadi penyempitan pada arteri koroner, sehingga jantung itu tidak dapat menerima aliran darah atau suplaian darah secara normal. Juga ya Pak, ada beberapa hubungan faktor yang menyebabkan penyakit PJK itu, di mana ada faktor yang dapat dimodifikasi dan faktor yang tidak dapat dimodifikasi. Untuk faktor yang tidak didapat dimodifikasi Pak, seperti umur, kemudian jenis kelamin, kemudian riwayat penyakit kardiovaskuler sebelumnya,
kemudian ada riwayat PJK dalam keluarga. Untuk yang dapat dimodifikasi itu Pak, seperti faktornya seperti merokok, kemudian diabetes mellitus, hipertensi, dislipidemia, kemudian obesitas. Kemudian Pak, ada beberapa komplikasi pada penyakit PJK itu sendiri. Yang pertama penyakit cerebrovaskuler, kemudian hipertensi retinopati, kemudian disfungsi pada ventricle kiri, dan CHF, CKD, dan perifer artery disease. Ada juga beberapa Pak dalam tata laksana pengobatannya Pak, secara farmakologi, kemudian diet, dan mengubah pola hidup. Kalau boleh tahu Pak, Bapak ada riwayat penyakit diabetes Pak? Tidak dok. Kalau dislipidemia Pak? Tidak dok. Kalau hipertensi ada enggak Pak? Ada dok. Hipertensi, Bapak hipertensi ya? Iya. Kalau boleh tahu, Bapak merokok atau tidak? Merokok dok. Merokok Pak ya? Sudah berapa lama Bapak merokok? 10 tahun dok. 10 tahun Pak ya? Iya. Itu kalau Bapak merokok, satu harinya bisa berapa banyak dihabiskan rokok Pak? Satu hari itu 1 bungkus dok. Satu hari 1 bungkus Pak ya? Jadi saya akan memberikan tata laksana dalam pengobatannya itu Pak secara farmakologi. Jadi untuk farmakologinya itu Pak, saya akan memberikan beberapa obat untuk menurunkan hipertensi Bapak, di mana ada beberapa golongan obat hipertensi seperti diuretik, kemudian ARB, ACE, dan CCB. Yang akan saya berikan kepada Bapak ini adalah obat golongan CCB, yaitu kalsium channel blocker. Yang akan saya berikan itu adalah amlodipin 5 mg. Nanti Bapak minum ya Pak ya obatnya. Kemudian Bapak juga nanti diet Pak ya, diet rendah garam. Jadi Bapak nanti diupayakan untuk mengurangi dalam konsumsi garam. Kemudian Pak, Bapak juga mengubah pola hidup Bapak, di mana nanti Bapak diharapkan untuk berhenti merokok. Kemudian melakukan pola hidup sehat seperti berolahraga, bersepeda, berenang, atau yoga Pak ya. Ya, Pak. Terima kasih dok. Ya, sama-sama Pak. Kami dulu dok. Ya. Maka nama saya Ridwan. Kali ini saya akan melakukan CSL penulisan resep hipertensi. Sebelumnya saya akan menjelaskan penulisan resep itu adalah wujud akhir kompetensi dokter dalam bidang pelayanan kesehatan secara komprehensif untuk menerapkan pengetahuan dan keahliannya dalam bidang farmakologi dan terapeutik secara tepat, benar, rasional untuk pasien. Kemudian ada langkah-langkah yang dianjurkan oleh WHO. Yang pertama itu kita tentukan dulu diagnosisnya. Kemudian kita pilih terapeutik yang cocok buat pasien. Kemudian kita buat inventarisasi kelompok obat yang efektif buat pasien. Setelah itu kita pilih kelompok obat yang efektif menurut kriteria pasien. Dan kita verifikasi kesesuaian obat yang cocok buat pasien. Yang pertama itu apakah zat aktif dan sediaan obat cocok buat pasien. Kemudian apakah jadwal dosis standar yang cocok buat pasien. Kemudian apakah durasi pengobatan yang standar yang cocok buat pasien. Kemudian kita tulis resep, kemudian memberikan informasi, kemudian pantau pengobatan. Pada penulisan resep juga ada beberapa caranya, karena ada inskripsio, preskripsio, subskripsio, signatur, dan pro dalam kertas resep itu sendiri. Baik, kali ini kita akan melakukan penulisan resep. Di kasusnya ini ada seorang bapak mengalami hipertensi. Saya akan memberikan obat amlodipin.
Kemudian saya akan menjelaskan yang pertama itu inscriptio. Inscriptio terdiri dari nama dokter, kemudian alamat, setelah alamat SIP, kemudian tanggal, dan R garis miring. R itu resip yang diartikan ambillah. Kemudian prescriptio di mana terdiri dari nama obat, kemudian bentuk obat, dosis, kemudian jumlah obat. Di sini nama obatnya amlodipin, bentuk obatnya dituliskan tab, disingkat tab yaitu tablet, kemudian dosisnya itu 5 mg. Kemudian jumlah obatnya di sini NO. NO itu diartikan jumlahnya 14. Dalam menulis 14-nya itu menggunakan tulisan Romawi. Kemudian signatur. Signaturnya itu terdiri dari cara pemakaian, bahan sediaan obat, jumlah obat per minum, kemudian waktu minum. Di sini saya tuliskan S. Jadi di sini satu kali sehari. DD itu adalah dedi diartikan sehari. Kemudian satu kali sehari satu tablet sesudah makan. Jadi tab itu satu tablet. Kemudian PC itu adalah poskenam yang diartikan setelah makan. Kemudian crisio itu menutup menggunakan garis, kemudian diparaf. Setelah itu untuk pro-nya terdiri dari nama, umur, alamat.